Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk datang kepadanya, memuji dan menyembahnya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang menghampirimu ya Bapakku. Kami merendahkan hati kami, jiwa kami kepadamu. Datang menyembahmu, memujimu ya Bapakku. Perkenankan kami untuk datang menyembahmu pada hari ini. Layakan setiap kami Bapa. Kau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biar hadirat-Mu ada bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Amin. Biar hati kami terarah kepadamu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu, sujud di hadapan-Mu, Allah kami yang maha besar dan maha kuasa. Mari bersama kita katakan, ku duduk diam hampirimu ya ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuh hidup. Mari katakan, ku duduk diam hampirimu ya nanti
menghampirimu ya Bapa. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu Syamada. Sekali lagi katakan, ku duduk diam. Ku duduk diam hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu Syamada penuh. Mari kita angkat tangan kita menghadap Tuhan. Katakan, tanganku ku angkat padamu, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu kau bersamaku, haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di kami rindu ya Bapa, selalu kau bersamaku, haleluya, haleluya. Kami mau duduk diam. Ku duduk hampirimu ya Allah. Ku nanti hadiratmu Syamada penuh. Mari angkat tanganmu dan serukan, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu kau bersamaku, haleluya. Mau rendahkan hati kami menghadapmu ya Bapakku. Rindu selalu kau bersamaku, haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, tangan. Kerinduan kami ya Bapa, Kau selalu bersama kami. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tanganmu. Rindu selalu
sembah Bapa kita, Elohim Yahweh yang kita sembah. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami Bapa. Ini kerinduan kami, ini hidup kami. Dengan segala keterbatasan kami mau menghampirimu, Elohim Yahweh yang kami sembah. Dengan rendah hati katakan, tanganku, tanganku angkat padamu. Ini setiap hidup kami Bapa. Bahkan hati rindu selalu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, tanganku. Rendahkan hati di tanganmu, rindu selalu, selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Boleh Bapak Ibu kasih jabat kiri kanan, depan, belakang. Katakan, Tuhan memberkati. Haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita yang selalu menopang hidup kita di dalam keadaan apapun kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Tuhanlah kekuatanku. Bersama katakan, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Setiamu sempurna, Bapa yang setia, ku tetap percaya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan,
tempat perteduhan. Padamu aku percaya, padamu aku percaya dengan segenap jiwa. Bapa yang maha kuasa, kasih setiamu sempurna. Bapa yang setia dan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya, sampai di rumahmu. Amin. Mari kita bertepuk tangan seirama dengan musik ini dan bersama katakan, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku padamu. Dengan segenap jiwa, Bapa yang maha kuasa, kasih setiamu sempurna. Bapa yang setia, ku kan tetap percaya. Katakan sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku, selamanya. Sampai, mari dengan segenap hati katakan, sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya, sampai di rumahmu selamanya, sampai di rumahmu selamanya, sampai di rumahmu. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak ada lagi yang kami ingini Bapa, selain Engkau, Allah Bapa kami. Hanya Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Sungguh hanya Engkau Bapa. Tak ku cari apa lagi, semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari, kerajaan-Mu saja.
takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Dan tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya, hanya Engkau segala-galanya Tuhan. Tidak ada lagi yang kami ingini di bumi ini selain Engkau. Katakan, tak ku cari apa lagi, tak ku cari apa lagi. Semua hanya begitu saja, semua hanya begitu saja. Banyak hal telah ku cicipi, hanya begitu saja, hanya begitu saja. Kini ku tahu yang ku cari hanya kerajaan-Mu saja, kerajaan-Mu saja. Takkan ku berpaling, ku tatap Engkau tujuan hidupku. Dan tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, yang mengasihiku, mencintaiku, amin, menuntunku semakin seperti-Mu. Katakan, Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Mari bersama kita katakan. Dan tak ada, oh tak ada lagi selain dirimu yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau Bapa. Kau ku cinta, Kau ku cinta dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Mari Bapak Ibu saja katakan. Dan tak ada, dan tak ada lagi selain yang mengasihiku, mencintaiku,
Mari katakan, Kau segalanya Bapa. Kau segalanya, tak ada yang dapat mengganti. Kau ku cinta, Kau ku cinta, dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Sekali lagi katakan, dan tak ada, dan tak ada. Saya persilakan kepada hamba yang mengasihiku, mencintaiku, menuntunku semakin seperti-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau Segalanya, tak ada yang dapat mengganti Kau. Engkau ku cinta dan ku kasihi selalu ya Tuhan. Ku kasihi selalu. Kau segalanya, dengan lebih sungguh lagi kita katakan di hadapan Tuhan, tak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Amin. Yang mengasihiku, mencintaiku, untukku semakin seperti-Mu. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. yang dapat menggantikan. Kau ku cinta, Kau ku cinta, dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Katakan, Kau ku cinta, Kau ku cinta, dan ku kasihi selalu. Kau segalanya. Benar Tuhan, ini kerinduan hati kami, Engkau menjadi segalanya dalam hidup kami. Kami kini percaya Tuhan hadir di tempat ini dan berbicara kepada setiap kami masing-masing yang ada di tempat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu saat ini. Dan kami yakin dan percaya tidak ada suatu kuasa pun yang mampu menghalanginya. Biar kiranya firman-Mu dapat masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui tindakan perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa saudara? Raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Suatu ketika, saudara, ada seorang peternak ayam yang naik ke gunung. Setelah sampai di atas gunung, dia melihat ada satu sarang burung yang di dalamnya ada telur. Ya.
Kemudian dia mengambil telur itu dan dibawa pulang. Saudara tahu telur apa yang diambil? Telur burung Raja Wali, karena itu letaknya di atas gunung, ya kan? Raja Wali itu sarangnya di atas gunung, saudara. Saudara nggak akan ketemu di dasar gunung, enggak. Kemudian setelah dibawa pulang, telurnya itu menetas dan lahirlah seekor Raja Wali. Tapi dia tinggal di antara ayam. Karena orang ini beternak ayam, ya kan saudara? Menetaslah dia sebagai seorang Raja Wali, seekor Raja Wali, beserta dengan ayam-ayam yang lain yang juga menetas. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mulailah Raja Wali ini hidup seperti ayam. Dilihatnya sebelahnya berkotek, dia berkotek juga, gitu ya kan? Dilihatnya makan beras, makan pakan, dia makan juga, saudara. Dan terus bertambah, bertumbuh. Raja Wali ini menjadi semakin besar. Ayam juga semakin besar, tapi beda, ya kan saudara? Kemudian suatu waktu di atas peternakan ayam itu terbanglah seekor burung Raja Wali dewasa, saudara. Terbang rendah gitu ya. Set. Kemudian anak Raja Wali ini yang hidup bersama dengan ayam-ayam ini berkata apa? Ini kisahnya bisa bicara gitu ya saudara ya. Dia bilang apa sama teman-temannya? Wow katanya. Apa itu? Gagah sekali katanya saudara. Ya. Kemudian teman-temannya yang ayam-ayam ini, itu burung Raja Wali. Terus dia ngomong sama si Raja Wali ini, kamu jangan mimpi katanya. Itu burung terkuat, kita ini cuman ayam gitu. Ya kan? Kemudian Raja Wali itu bilang, oh iya, oke, siap gitu. Tanpa dia menyadari bahwa dirinya adalah seekor Raja Wali yang harusnya bisa terbang seperti burung yang melintas itu. Dan itu juga yang terjadi sekarang ini. Saya melihat banyak Raja Wali yang tingkah lakunya seperti apa? Ayam. Gue ngomong. Iya saudara. Dia sebenarnya adalah seekor Raja Wali yang gagah perkasa. Tadi kan kita baca ayatnya ya. Nah tuh. Tuhan bilang kita seperti Raja Wali. Ya kan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Ini melambangkan siapa? Kita. Orang yang menantikan Tuhan kan kita, saudara. Kalau enggak ngapain saudara ada di gereja? Betul enggak? Saudara duduk di sini kan menanti-nantikan Tuhan. Emang menanti-nantikan saya kan enggak mungkin saudara ya kan? Atau menanti-nantikan awan misalnya ya kan karena lama enggak muncul gitu kan. Awan muncul hari ini di gereja, yuk kita sama-sama ke gereja. Enggak mungkin lah ya kan? Sorry Wan. Kita menanti-nantikan Tuhan pasti datang ke gereja, saya jamin itu. Ya walaupun ada yang mungkin dipaksa, tapi tetap aja saudara dalam hati kecil saudara mau ke gereja, mau nonton YouTube ini ya kan, channel GSKI Bukit Raya ini, pasti karena ada sesuatu yang saudara ingin dari Tuhan. Betul nggak? Menanti-nantikan Tuhan. Nah firman Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali. Tapi sayangnya banyak yang menanti-nantikan Tuhan kok seperti ayam. Saya mohon maaf ayam-ayam di seluruh dunia ya. Enggak mendiskreditkan. Tapi kenyataan perbedaan antara ayam dan burung Raja Wali itu sangat jelas terlihat saudara. Makanan Raja Wali salah satunya adalah ular. Betul saudara. Raja Wali waktu dia terbang, kalau dia lihat ular itu langsung diserbu sama dia. Karena itu makanannya. Betul saudara, mau ular kobra kah, mau ular apalah. Pokoknya kalau dilihat ular, mau berbisanya seperti apapun, disikat sama Raja Wali. Gitu ya saudara ya. Tapi kalau ayam lihat ular apa? Kabur terbirit-birit. Jangankan ular gitu ya. Lihat binatang yang gak berbahaya, contoh kadal gitu ya saudara ya. Kabur ayam saudara. Lari ke sana ke sini. Jelas sekali perbedaan antara ayam dan Raja Wali. Nah, mengapa banyak ya orang-orang Kristen yang setiap minggu ke gereja, saudara ya kan?
berdoa, punya Alkitab, menanti-nantikan Tuhan. Begitu ada masalah sedikit langsung kabur terbirit-birit. Betul nggak saudara? Begitu lihat ada bahaya mengancam, dia pergi ke dukun. Ya kan? Dia cari pertolongan manusia. Begitu terhimpit masalah keuangan sedikit, dia korupsi, dia mencuri. Itu tingkah laku yang seperti ayam, anak muda digoda sedikit, ya kan? Ini ada gambar bagus, gambar seksi gitu ya. Kabur dari Tuhan, ya kan saudara, terbirit-birit ya. Harusnya kan dengan tegas menolak, kan Raja Wali gitu ya kan, anak-anak muda ya kan. Ini malah enggak misalnya, tapi bukan di sini yang saya ngomongin ya. Ini di sana di gereja lain ya saudara. Mengapa saudara? Seperti kisah di awal tadi. Karena dia lahir, dia bertumbuh, dia dididik secara ternak ayam. Dan saya mengaku saya adalah salah satunya saudara. Betul, walaupun saya dari kecil, dari kandungan saya itu sudah Kristen karena papa mama saya orang Kristen. Jadi waktu saya lahir udah pasti Kristen di akta kan gitu saudara ya. Tapi ternyata ya ayam gitu saudara. Dididik besar, tumbuh. Walaupun orang Kristen tapi tidak seperti Raja Wali gitu saudara. Ya kan? Iya, dan saya saksikan keluarga saya, papa mama saya. Ya, bukan Kristen yang istilahnya betul-betul mempertahankan firman Tuhan, enggak. Saya melihat ya. Jadi saya jujur aja gitu dalam kehidupan saya, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Itu seperti tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Betul saudara. Oh apalagi kami ya. Kalau lagi pesta, mabuk, itu udah biasa. Seperti itu saudara di keluarga saya. Ini nih, ya gak apa-apa, saya ngomong keluarga saya sendiri nih kan. Dulu saudara, waktu dari kecil saya melihat. Ya kan? Gak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Artinya apa? Sama-sama dididik seperti orang beternak ayam. Gitu saudara ya. Sama, saya gak tahu dengan saudara. Kalau saya mengalami saudara. Ya, firman Tuhan ini saya alami gitu. Sampai akhirnya suatu waktu, ya kan, saya memahami identitas saya sebagai Raja Wali itu pada waktu saya berdoa dan melihat ya, tangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, I am your father gitu saudara ya. Karena papa saya meninggal sejak saya kecil, saya kehilangan sosok bapak gitu saudara ya. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi, menunjukkan bahwa dia bapak saya yang sesungguhnya. Di saat itulah saya memegang identitas itu sampai sekarang. Walaupun jatuh bangun, saudara ya kan. Tapi saya tahu identitas saya. Dan saya nggak mau lagi dikelompokkan seperti ayam. Karena saya tahu saya Raja Wali. Apa yang ayam-ayam itu lakukan, saya nggak mau lakukan lagi sekarang. Dulu saya lakukan sama-sama mereka gitu ya kan. Tapi sekarang sudah ada batasan yang jelas. Iya ada batasan yang jelas antara Raja Wali dan ayam. Salah satunya kalau lihat masalah hadapi gitu kan. Kalau lihat ular deketin gitu loh Raja Wali. Jangan lihat masalah terus kabur, itu ayam, itu salah satu contohnya. Nah bagaimana dengan saudara kan gitu ya. Saya sudah menemukan identitas itu dari tahun 1994 saudara ya kan. Masih kelas 2 SMA bayangkan tuh ya. Sampai sekarang jatuh bangun, berjuang ya. Wah banyak terluka gitu loh istilahnya. Tapi karena saya memegang itu akhirnya saya sekarang masih bisa berdiri di sini sama-sama sharing firman Tuhan. Karena yang seangkatan dengan saya banyak yang sudah gugur saudara. Itu loh saudara ya. Tahun 96 saya masuk sekolah Alkitab. Dari situ aja udah mulai kelihatan. Kami masuk 70 orang. Yang di wisuda cuma 15 orang saudara. Yang tepat waktu ya memang banyak yang telat sih ya. Tapi di situ aja sudah jadi apa ya. Sudah jadi warning buat kita. Orang yang sudah sadar identitasnya sebagai Raja Wali pun kadang masih bisa lepas gitu. Masih bisa jadi ayam lagi. Zaman saya kuliah dulu ketat persyaratannya saudara.
Bukannya saya bilang sekarang nggak ketat, saya nggak tahu kalau sekarang lah ya. Saya ngomongin saya aja gitu. Zaman saya kuliah dulu, waktu mau masuk itu ada seleksinya ketat banget, nggak sembarang orang bisa masuk, saudara. Harus sudah dibaptis, harus sudah pelayanan minimal 2 tahun. Untungnya saya pas kelas 2 SMA tuh sudah pelayanan, saudara. Ya kan? Jadi pas 2 tahun saya masuk kuliah. Harus sudah dibaptis Roh Kudus, betul-betul dites, saudara. Dan yang ngetes itu tahu persis ini anak benar-benar baptisan Roh Kudus atau cuma dibuat-buat bahasa rohnya. Bisa tahu dosennya tuh. Betul, saudara. Jadi betul-betul yang diterima waktu itu adalah yang betul-betul sudah dipenuhi Roh Kudus. Baru boleh sekolah Alkitab, saudara. Tuh zaman saya seperti itu. Itu pun masih ada yang balik lagi jadi ayam. Ya kan, saudara? Ya kan? Betul, saudara. Bagaimana dengan saudara atau kita yang sama sekali nggak menyadari identitas kita? Ya, inilah tema khotbahnya ya. Identitas kita sebagai orang Kristen itulah yang diincar oleh iblis dan setan. Iblis akan biarkan saudara ke gereja tiap minggu, bahkan tiap hari saudara boleh ke gereja, silahkan ke gereja tiap hari, tiap ada ibadah, tiap ada komsel, tiap ada doa puasa. Silakan ikuti semua program di Truth itu, tonton semua. Tapi kalau identitasnya tidak berubah, percuma. Ya kan? Karena makanan seekor Raja Wali itu beda dengan makanan seekor ayam. Truth ID, ibadah di gereja, doa komsel itu makanan bergizi bagi Raja Wali. Raja Walinya tuh Tuhan. Kan kelihatan, saudara. Kalau ada orang di gereja dengar khotbah yang bergizi gitu kan, kemudian tapi kelihatannya ngantuk, terus bukan di sini saudara ya. Tapi kelihatannya tidak menghargai, malah dia main HP, itu udah kelihatan dia itu seekor ayam karena nggak menghargai ini makanan bergizi nih. Ya kan? Itu bisa dilihat dari orang-orang yang nggak suka nonton Truth ID, apalagi misalnya pendalaman Alkitab, monoteisme, Tritunggal yang dulu tuh ya. Wah, itu kan pengajaran berat-berat yang penuh dengan gizi. Kalau saudara baru nonton sebentar udah, iya apa sih ini, gak jelas banget. Ini bukan kita ya, ini saya ngomong orang lain ya kan. Kalau orang lain lihat, ini pendeta ini lagi ngomong apa, nah udah jelas itu. Dia gak tahu ini makanan yang bergizi. Tapi kalau dia lihat di YouTube, ada khotbah yang bilang, berkat Tuhan ada padamu. Wah, kau tidak punya beras, kau berdoa, Tuhan akan kirim beras. Berdoa sungguh-sungguh, doa puasa. Lihat nanti ada yang mengetok engkau, pas kau buka pintu ada beras 2 karung di depan rumah. Wah, itu disukain orang khotbah seperti itu, betul gak saudara? Suka banget orang yang kayak gitu. Padahal itu makanan apa? Ayam. Kalau kita, saudara, Tuhan mau kasih makan gak kasih makan terserah Tuhan. Betul, saudara, harus sudah sampai tahap seperti itu. Kita ini udah gak lagi berdoa soal beras di rumah kita. Iya, saudara. Saya ngalamin, saudara. Jangan saudara pikir saya hidup enak terus. Dulu juga saya bergumul gitu loh, saudara. Ya kan? Bergumul saya. Saya pernah merasakan namanya gak punya uang, gak punya makanan, pernah. Sampai suatu saat saya sadar, kenapa saya ngurusin kayak gini, ini kan urusan Tuhan gitu loh istilahnya. Iya. Betul, saudara. Nah, akhirnya dunia ini, pergaulan kita, bahkan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu berkontribusi untuk menjadikan kita seekor ayam. Betul, saudara. Kalau saudara tidak hati-hati, kalau kita tidak hati-hati, karena Raja Wali itu sedikit, kita ini sedikit dibanding dengan mayoritas orang Kristen yang pengajarannya tidak sama dengan kita. Betul gak saudara? Saya gak akan ngomongin soal orang yang tidak mengenal Tuhan dulu. Tuhan Yesus enggak sampai, gak usah jauh ke situ saudara. Di kalangan kita orang Kristen pun pengajaran GSK ini dikepung saudara. Ya kan? Dikepung, jadi saya sangat concern gitu.
Karena saya mengalami, saya merasakan, dan saya mengetahui betapa sulitnya bagi kita untuk mengembangkan pengajaran yang benar ini di tengah-tengah pengajaran yang sudah gak beres di mana-mana, saudara. Dalam nama Kristen loh. Di gereja. Yang diajarkan yang enggak. Bahkan sudah jelas-jelas ada seorang pendeta berkata bahwa Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan. Kok bisa? Gitu, saudara. Aduh, saudara. Tapi di saat itulah saya sadar bahwa tekanan kita semakin besar. Bukan hanya dari orang yang tidak seagama dengan kita, dengan yang seagama. Tekanannya makin besar. Begitu, saudara, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam gempuran itu, saudara? Kita buka ayat firman Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima, saudara. Cuma 2 ayat aja, saudara, yang kita baca. Ayat yang tadi dengan ayat yang ini. Semoga 2 ayat ini betul-betul saudara ingat, ya, sampai saudara mati di sini masuk ke kerajaan sorga sana. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Akunya itu Tuhan, ya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini untuk Yeremia. Tapi ini juga untuk kita. Sebelum Israel Roland ini dilahirkan, Tuhan sudah membentuk saya. Dan Tuhan tahu bahwa hari ini, hari Minggu, tanggal berapa ini? 26 Mei 2024 saya akan berdiri sini dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sudah tahu itu, saudara. Sebelum saya dilahirkan, waktu saya masih di dalam kandungan. Demikian juga dengan saudara. Siapapun nama saudara. Saat ini Tuhan tahu saudara sedang berada duduk di sini tanggal segini jam segini di GSKI Bukit Raya. Sebelum saudara dilahirkan, Tuhan sudah tahu itu. Masalahnya adalah bagi setiap orang, ya, ini masuk di intinya nih saudara, harap perhatikan. Bagi setiap orang, inilah kemahakuasaan Tuhan. Kenapa dia dibilang maha kuasa? Karena Tuhan sanggup secara detail per orang, per individu, bukan per kelompok, bukan per keluarga, bukan per gereja, bukan. Tapi per manusia, satu-satu manusia. Tuhan sudah bikin rencananya. Jalan hidup yang Tuhan inginkan itu sudah ada. Mapnya, kalau kita pakai Google Map, itu sudah ada. Misalnya kita mau komsel di tempatnya siapa, ya kan? Kadang Sherlock dulu, ya itu dia. Ya kan? Beloknya sini, beloknya sana itu sudah ada kan? Kalau kita ikutin bakal sampai di tujuan. Dan saudara semua sudah punya mapnya masing-masing di hadapan Tuhan. Dari mulai kita lahir sampai kita mengakhiri tugas kita di dunia ini, Tuhan sudah rancangkan semua. Itu Alkitab kita penuh dengan ayat-ayat itu, ya kan? Rancanganku bukan rancanganmu, ya kan? Segala macam firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya masing-masing berbeda. Tetapi akhirnya sama semua di kerajaan sorga. Tapi jalannya masing-masing. Ada saudara yang tidak pernah naik ke mimbar seumur hidup, enggak apa-apa. Amin saudara, no problemo. Ya kan? Enggak masalah, saudara tidak pernah pelayanan, tidak pernah main musik, tidak pernah song leader, singer, enggak pernah ya batuk aja fales gitu ya kan saudara ya. Enggak apa-apa, it's okay. Saudara. Karena mungkin itu bukan jalanmu di dalam Tuhan. Mungkin jalanmu adalah cari duit sebanyak-banyaknya untuk membantu pelayanan, ya mungkin aja. Loh, kalau memang itu kehendak Tuhan gak masalah. Mungkin jalanmu adalah seorang ibu rumah tangga yang tiap hari ngurus anak dan suami dan tugasnya berdoa. Sampai mati kau berbuat seperti itu. Tapi itu jalannya Tuhan mau apa saudara?
Betul saudara. Tokoh reformasi yang namanya John Wesley dan adiknya Wesley bersaudara. Kenapa kita ada sebagai aliran Protestan gara-gara mereka dua ini. Si John ini yang mendobrak dan adiknya yang buat-buat lagu. Tahu lagu-lagu di gedung jemaat? Itu banyak ciptaan dari Wesley itu. Mereka berdua mengakui kami bisa menjadi seperti ini karena doa ibu kami. Siapa yang kenal sama ibunya? Mereka nggak kenal. Tapi mereka berkata, tiap malam pada waktu mereka sedang tidur, ibunya selalu menumpangkan tangan dan berdoa. Walaupun mereka sedang tidur, mereka bisa merasakan. Dan mereka tiap malam mereka dengar doa ibunya. Tiap malam. Dan lagu-lagu yang diciptakan tuh banyak berasal dari kata-kata ibu yang diingat oleh Wesley bersaudara ini. Saudara, mohon maaf saudara. Kalau bukan gara-gara John Wesley, kita semua masih Katolik saudara. Betul saudara, ini sejarah yang harus kita tahu saudara. Cuma ada satu Kristen di dunia sampai sekarang, kalau bukan gara-gara mereka. Dan Martin Luther juga sebenarnya yang kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Karena ibunya, satu orang ibu, menghasilkan dua tokoh gereja yang mengubah dunia. Jadi kalau saudara bilang, saya mah apa tuh Pak? Saya nggak bisa apa-apa, cuman di rumah aja gitu. Wah saudara, berarti saudara tidak menyadari identitas sebagai burung Raja Wali. Jangan remehkan apapun yang sedang saudara kerjakan, amin. Dan belum terlambat waktunya sekarang. Mungkin saudara dari lahir sampai sekarang belum menyadari identitas saudara. Bagi yang nonton juga saudara, nggak apa-apa, belum terlambat. Amin saudara, belum terlambat. Waktunya sekarang saudara sadar, gitu loh. Sadar bahwa ternyata ayat ini udah jelas berkata, jangankan sekarang, sebelum saudara lahir pun, Tuhan sudah ingin kita jadi raja walinya. Dengan tugas yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, ya kan? Dengan keluarga yang berbeda, nggak masalah. Ya, anak-anak muda ini semakin cepat kalian menemukan, semakin baik. Nah, buat yang masih sekolah ini, jangan kalian pikir nanti aja Kak, masih sekolah juga gitu. Wah, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, rata-rata memulai pelayanannya dari umur 15 tahun. 15 tahun tuh kalau sekarang SMA kali ya? SMA kah SMP 15? Kamu berapa Daniel? 15? 16? Nah, SMA kan? Nah, ya itu, segini-gini nih sudah mulai melayani Tuhan ya, nih calon-calon ininya juga nih. Ya. Jadi jangan berkata nanti aja Kak, jangan. Ya buat yang anak-anak muda yang masih sekolah nih. Sambil sekolah bisa mencari kehendak Tuhan, sambil sekolah. Susah Kak pergaulan? No, ya kan? Jangan takut dianggap cupu, culun, jangan takut. Ya saya juga ngalamin kelas 2 SMA, lagi bandel-bandelnya istilahnya ya kan. Saya sudah melayani Tuhan. Yang lain ngumpet ngerokok, saya nggak mau diajak. Tapi nggak ada yang bilang saya cupu, ternyata santai aja tuh gitu ya kan. Nggak masalah gitu ya. Yang lain ngumpul, mabok, minum ciu kalau dulu ya, saya di sana di Jawa, ciu kayak arak gitu ya. Yang murah tuh, harganya cuma 2.000 saudara. Tapi saya nggak ikut, karena saya sudah menyadari identitas saya, nggak masalah. Ya, jangan takut ya buat anak-anak muda, jangan takut dianggap aneh atau beda gitu, nggak masalah. Nanti suatu waktu kalian akan sadar, nanti teman kalian yang rusak, yang bandel tuh akan datengin kalian. Gimana sih caranya gitu ya, bisa hidup benar, itu yang terjadi sama saya dulu gitu saudara. Nah, dan bagi kita yang sudah berumur, cukuplah sudah bagi kita untuk membuang-buang waktu. Amin saudara. Cukuplah sudah untuk menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita sebagai seekor ayam. Ya kan? Cukup. Ya. Cukup saudara ya kan.
Sadari identitas itu, saudara. Kalau tidak, sangat disayangkan. Ya, Tuhan bisa sedih, saudara. Ya kan? Tuhan bisa sedih. Kenapa? Karena pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk bisa membuat kita raja wali, itu sangat besar, saudara. Besar banget, saudara. Kalau kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai Tuhan Yesus lahir, sampai dia harus mati di atas kayu salib, itu untuk membuat kita sadar bahwa kita ini beda, saudara. Kita ini raja wali, saudara. Dari perjanjian lama Tuhan sudah mau membuat itu. Pada waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, Tuhan mencoba berbagai macam cara untuk menghilangkan mental budak. Betul gak, saudara? Di dalam hati bangsa Israel. Betapa mengasihinya Tuhan. Betul, saudara. Bahkan Tuhan, ya, bukan Tuhan Yesus tapi Allah Bapa, Elohim Yahweh. Rela, saudara. Rela menampakkan diri di gunung Sinai. Ini yang menampakkan diri itu bukan Tuhan Yesus. Ya, kalau ada yang ngomong itu salah dia, saudara. Ini yang turun langsung adalah Elohim Yahweh. Karena apa? Karena di gunung itu dikasih batas. Betul nggak di dasarnya? Barang siapa lewat dia mati. Elohim Yahweh itu sangat-sangat kudus yang sampai bisa membakar kita hidup-hidup kalau kita nggak kudus. Saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa dipegang. Betul nggak, saudara? Iya, jadi kita harus bedakan ini ya. Tuhan Yesus tidak sama dengan Allah Bapa dan Elohim Yahweh. Yang mau kita ambil hikmahnya adalah betapa Tuhan rindu. Dia turun waktu itu untuk menyerahkan 10 perintah Allah. Betul gak, saudara? Dikasih langsung ke Musa sebagai satu-satunya orang yang diizinkan Elohim Yahweh untuk berhadapan muka dengan muka. Makanya Musa, ya, pada waktu meninggal jasadnya tidak diketemukan. Tahu gak, saudara? Ya kan? Betul gak? Tidak ada yang tahu di mana. Kalau saya yakin dia diangkat Tuhan karena dia lihat langsung Elohim Yahweh. Dan Alkitab mencatat setiap kali Musa turun gunung wajahnya bercahaya, mukanya udah gak kelihatan, saudara. Sampai dia harus pakai selubung Musa itu. Kenapa Tuhan kita yang agung Elohim Yahweh itu rela merendahkan dirinya? Betul loh, saudara. Seorang penguasa jagat raya ini mau datang ke sebuah gunung yang namanya Gunung Sinai. Bertemu dengan seorang manusia biasa yang bernama Musa dan menyerahkan perintahnya. Kenapa? Supaya manusia sadar bahwa manusia adalah raja walinya Tuhan. Sudah dari perjanjian lama, saudara. Terus sampai perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Yesus lahir dan mati bagi kita. Saudara kira itu untuk apa? Emangnya itu untuk Tuhan? Bukan. Untuk kita. Untuk kita supaya kita sadar bahwa kita berharga. Untuk kita supaya kita sadar bahwa kita ini raja wali. Walaupun kita hidup di tengah-tengah ayam, saudara, ya kan? Tapi sedemikian Tuhan sudah berkorban dan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kita. Untuk meyakinkan kita dan memberi jalan kepada kita. Bahwa kita ini seekor raja wali yang gagah perkasa. Masa sudah sedemikian Tuhan bekerja untuk kita. Kita kemudian santai. Ya kan, hidup seperti ayam, ya saudara ya. Di sana kita buat dosa yuk, rasanya enak. Yuk buat dosa semua, ya kan. Di sana kita bisa dapat untung yang gak jujur, yuk kita dapat untung yang gak jujur, yuk ikut, saudara, ya kan. Di sana kita mabuk-mabukan, yuk gak apa-apa, kan ini kan budaya gitu ya kan, saudara. Ini kan tradisi, yuk kita mabuk-mabukan. Itu, saudara. Tuhan kecewa, saudara, ya kan? Pasti, saudara. Tapi saya concern kenapa? Seperti yang saya alami juga, saudara. Karena kadang saya dari kecil Kristen sampai saya kelas 2 SMA bertobat dibaptis Roh Kudus tuh gak ada yang ngasih tahu juga, itu masalahnya. Saudara. Jujur aja, saudara. Coba tanya sama teman-teman kita di gereja lain,
di gereja yang masih memegang tradisi, gereja yang masih istilahnya KTP-nya aja Kristen tapi hidupnya berbuat dosa sama dengan yang lain. Secara jujur juga kita harus akuin yang ngasih tahu mereka siapa gitu. Karena tidak mungkin Tuhan muncul di atas gerejanya gitu ya kan. Kemudian berkata, gereja A gitu ya kan saudara. Kamu pengajarannya salah, ini loh yang benar. Enggak mungkin kan Tuhan kayak gitu. Enggak mungkin saudara. Kita concern juga gitu. Tapi itu nanti, ya kan? Hikmat yang Tuhan berikan itu adalah dari gereja yang benar dulu. Orang-orangnya harus jadi raja wali semua, kan gitu saudara kan? Baru nanti gereja lain, orang Kristen lain, bahkan keluarga kita yang Kristen juga, betul nggak saudara? Om kita, tante, sepupu sekali, sepupu 2 kali, kan di Kalimantan gitu kan, bisa sampai 10 3 kali ketemu, pokoknya di sini di Palangkaraya ini kalau diurut-urut pasti ketemu keluarga kan gitu saudara ya kan. Tapi dari kitanya dulu. Ya, ini kalau diterusin bisa panjang saudara ya, tapi saya ambil inti-intinya aja. Maka itu Tuhan sebelum dia naik ke surga, dia berkata apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu bukan tugas Tuhan lagi sebenarnya. Kalau kita concern seperti saya ini, lihat, dan saya pun alami. Belum semua keluarga saya jadi raja wali, saya akuin sampai sekarang banyak keluarga saya yang masih jadi ayam saudara. Dan saya berusaha keras untuk menjadi contoh sampai sekarang. Gitu ya kan? Jadi itu bukan tugasnya Tuhan lagi, tapi tugas kita sebagai murid-murid yang punya privilege atau punya fasilitas atau punya akses kepada kebenaran yang sejati seperti ini. Saudara, gereja lain mana ada pengajaran seperti ini, kekudusan seperti yang Pak Eras katakan. Padahal di Yeremia 1 ayat yang ke-5 tadi bahwa sejak dari kandungan kita sudah dikuduskan, luar biasa. Tapi pengajaran seperti ini udah langka saudara. Langka saudara. Cari aja poster-poster atau spanduk-spanduk KKR saudara. Yang isinya kekudusan gak ada saudara. Ya nanti ya menjelang Natal atau ada KKR apakah KKR ini semuanya apa? Kesembuhan ilahi. Betul gak saudara? Kekudusan ilahi gak ada tuh. Langka. Maka dari itu saya concern, terbeban, tapi juga Tuhan berkata bahwa tugasnya itu adalah tugas dari kita, bukan dari Tuhan. Ya, memang bisa nggak? Bisa. Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan datangin keluarga kita atau teman-teman kita dari denominasi yang lain, kemudian berkata ini loh pengajaran benar. Bisa nggak Tuhan ngomong? Bisa lewat mimpi, bisa nggak saudara? Bisa, tapi kenyataannya tidak terjadi. Betul saudara? Tidak terjadi, karena di Alkitab sudah jelas perintahnya itu adalah kita yang harus jalankan. Nah bagaimana kita mau menjalankan? Makanya ayat firman Tuhan yang lain berkata, bagaimana mereka bertobat kalau mereka tidak pernah mendengar Injil? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil kalau tidak ada yang memberitakannya? Saudara, ini tugas kita, tapi saya nggak mau ke situ dulu. Di kitanya aja dulu nih loh. Di kitanya aja dulu. Bayangkan saudara, dari seorang ibu melahirkan 2 orang anak, Wesley bersaudara itu ya. 2 itu aja sudah mengguncang dunia saudara. Karena mereka ini udah jelas-jelas raja wali yang terbang tinggi, gagah perkasa dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya luar biasa. Dari seorang ibu. Di sini ada berapa ibu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1 orang ibu bisa mengguncangkan dunia. 6 orang ibu, ya, Palangkaraya bisa bolak-balik gitu saudara ya. Terbolak-balik dunia rohnya maksudnya. Betul nggak saudara? Harusnya sih seperti itu. Ya. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga ya kan. Jangan minder. Minder sama dengan kesombongan. Minder itu berkata, saya nggak bisa apa-apa buat Tuhan. Saya nggak ada gunanya buat gereja. Itu minder. Amin saudara. Tidak boleh, amin. Minder itu sama dengan kesombongan, minder sama dengan menghina Tuhan. Loh kok bisa Pak? Betul.
Berarti saudara menganggap Tuhan tidak becus menciptakan saudara. Ngerti saudara? Kalau saudara merasa minder, aku ini gak ada apa-apanya. Aduh aku ini begini, aku ini begitu. Berarti saudara menghina pencipta saudara. Ya kan? Berarti saudara mengakui bahwa saudara adalah produk gagal, ya kan? Produk cacat, di mana yang ciptain saudara gak bisa nyiptain manusia. Buktinya saya gagal nih, saya gak bisa apa-apa nih. Tapi di sini enggak, amin saudara, ya kan? Enggak lah ya di sini ya. Jangan satu orang pun minder, gak boleh. Ya kan? Satu orang pun di antara kita, jangan ada yang minder. Jangan ada yang berkata aku tidak berguna buat pekerjaan Tuhan, tidak boleh. Masing-masing saudara, baik yang masih sekolah adik-adik ini ya, yang duduk depan nih, dengan yang sudah mulai melayani ini luar biasa ya. Mulai dari saudara yang masih remaja, bahkan yang dari lagi sekolah minggu di sebelah, sampai buet tambi ya kan. Semuanya punya andil, semua punya fungsinya masing-masing dalam kerajaan sorga. Yang tahu siapa? Yang tahu saudara sendiri, itu masalahnya. Saudara ya. Ibu gembala kita bisa tidak tahu, betul. Tapi tugas ibu gembala, tugas saya juga sebagai pelayan Tuhan di tempat ini adalah memfasilitasi aja saudara. Membuka keran Tuhan selebar-lebarnya, menyediakan makanan bergizi sebanyak-banyaknya, betul nggak saudara? Tapi yang sesungguh-sungguhnya tahu bukan kami. Mohon maaf saudara. Yang sesungguh-sungguhnya yang paling tahu adalah diri saudara sendiri. Di mana saudara harus berfungsi. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara sesungguh-sungguhnya adalah saudara sendiri. Ibu gembala, saya, ya pendeta-pendeta yang lain, pendeta muda yang lain juga bisa menyarankan, bisa saudara. Oh kamu jadi ini, kamu harus jadi ini, kita berdoa ya supaya kamu jadi ini. Bisa banget. Dan mungkin ibu gembala atau saya diberi hikmat. Misalnya melihat bapak ini, melihat ibu ini, doakan supaya dia jadi seperti ini. Bisa terjadi. Bisa saudara. Tapi yang sesungguh-sungguhnya, sekali lagi saya katakan, yang sesungguh-sungguhnya tahu dia harus jadi seperti apa. Itu siapa saudara? Ya saudara sendiri. Baru nanti, ya kan, setelah tahu identitas dan jati dirinya, baru menghadap ke ibu gembala, ya kan. Berkata, Bu saya mau bantu pelayanan di bidang ini. Itu yang betul saudara. Bu Tuhan nyatakan kepada saya bahwa saya harus berfungsi seperti ini. Wah itu baru luar biasa saudara. Kalau dan tidak perlu banyak orang saudara. Makanya itu gereja ini ya, GSK ya dari Pak Eras juga bilang saudara. Jangan mimpi gereja besar jemaat penuh kalau isinya kosong semua. Gak usah saudara, betul saya setuju itu saudara. Sekarang udah gak ada Hansip ya kan, Hansip gak ada kan ya. Tahu Hansip gak saudara? Pertahanan sipil yang dulu seragamnya hijau. Yang satu RT ada satu, itu Hansip saudara ya kan. Yang jaga, yang biasanya nginep di pos kamling. Lebih baik 10 Kopassus daripada 1000 Hansip. Nah, saya boleh ngomong karena Hansip udah gak ada sekarang ya kan. Nanti kalau masih ada dianggap mendiskreditkan. Lo betul gak saudara? Kalau 1000 Hansip jalan di depan gereja kita akan bilang apa saudara? Lagi latihan baris berbaris. Betul gak saudara? Santai aja kita lihat sambil minum kopi dari sini. Oh lagi latihan. Tapi kalau ada 100 Kopassus, tiba-tiba ada di gereja kita sambil mengendap-endap senjata lengkap. Apa yang kita lakukan saudara? Langsung masuk ke dalam rumah saudara ya, takut. Ada apa ini? Ada apa ini? Jangankan 100, saudara tahu. Untuk setiap misi katanya yang saya dengar ya. Setiap misi, entah itu misi penyelamatan, itu yang dikirim maksimal cuma 20 orang. Dulu Garuda Indonesia, ini gak apa-apa saya ngomong karena ini sejarah. Dulu Garuda Indonesia pernah dibajak saudara. Di luar negeri. Yang turun menyelamatkan dan membebaskan para sandera itu Kopassus dari Indonesia dikirim ke sana. Jumlahnya gak lebih dari 20 orang. Makanya itu saya bilang lebih baik 20 Kopassus daripada 1000 Hansip. Kumpulin 1000 Hansip, rewel pasti mereka. Makannya mana, minumnya mana gitu ya kan. Mau buang air kecil mana toiletnya. Ada gak Kopassus yang ngomong gitu? Kopassus bisa ditugaskan selama berbulan-bulan di negeri orang tanpa perbekalan dan peralatan apapun. Mereka bisa saudara. Mereka tahu tujuannya, misinya jelas.
Mereka nggak usah dibekalin apapun. Serius ini kenyataan saudara. Kirim aja mereka langsung sana. Mereka bisa bertahan hidup, menyelesaikan tugas, dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Itu sudah kejadian saudara. Ya, jadi di sini kita, seberapapun kita yang ada ini sudah termasuk banyak menurut saya ini. Kalau ini semua Kopassus, wow gitu ya saudara ya. Wow aja gitu loh saudara ya kan. Daripada full sampai bikin tenda, sampai keluar-luar ya, tapi hansip semua. Ngapain saudara? Ya kan? Zaman sekarang sudah zaman media sosial. Ya, gunakan itu untuk menunjukkan karakter saudara. Salah satunya. Gunakan karakter Raja Wali itu untuk menjangkau saudara-saudara keluarga saudara. Tapi yang terutama, jangkaulah dirimu sendiri dulu. Amin saudara? Gak usah ngomong keluar gereja lain, keluarga sepupu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai ke yang ke-7 kali, gak usah ngomong mereka dulu. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri, amin. Ya, jadi saya harap melalui firman Tuhan ini, dibangkitkanlah Raja Wali baru ya. Sadari identitas saudara. You are not chicken, ya kan saudara? Saudara bukan ayam. Tapi karena kita sudah terlanjur seperti kisah di awal tadi ya. Kita sudah terlanjur lahir di kandang ayam, ya kan? Seperti saya ini ya, bukan saudara, saya contohnya saya aja. Sudah terlanjur lahir di kandang ayam, dikasih makan makanan ayam, hidup berbaur dengan ayam-ayam, sehingga kita menganggap diri kita seekor ayam. Ya saudara, tapi mulai sekarang minimal dari dalam diri saudara ada suatu keinginan. Dan ada rasa gitu saudara ya. Ada rasa ya ingin, oh ya ternyata aku Raja Wali. Itu aja udah cukup untuk hari ini, amin saudara. Tuhan gak akan minta yang begitu dengar ini besok langsung, jalannya beda gini jalan. Kenapa? Raja Walinya Tuhan. Enggak, saudara, Tuhan gak seperti itu. Tuhan percaya pada proses. Ya, yang penting sadar dulu, karena kalau saudara persisten gitu ya, maju terus pantang mundur, gitu ya kan? Isen mulang gitu ya kan saudara. Jadi jangan menemukan jati diri kemudian ditinggal, jangan. Tapi kalau sudah menemukan, dijaga dan diperjuangkan. Karena sulit, menurut pengalaman saya, untuk menjaga identitas sebagai seorang Raja Wali, sulitnya luar biasa saudara. Tapi tenang, firman Tuhan berkata engkau tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi walaupun itu bertahap, setiap tantangan yang datang, Tuhan akan takar. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan takut. Yang penting saudara mau dulu. Iya saudara. Ya, sebagai ilustrasi yang terakhir, seekor Raja Wali itu bisa terbang tinggi kalau lagi ada badai. Karena dia mengandalkan angin yang keras. Raja Wali adalah burung yang sayapnya paling lebar dan paling kuat. Gitu. Tapi bukan yang paling cepat untuk mengepakkan sayap, ya kan? Yang paling cepat itu lalat cepat sudah gitu ya kan? Raja Wali nggak bisa mengepakkan sayapnya seperti seekor lalat, nggak bisa dia. Maka itu dia harus nunggu, kalau dia mau terbang tinggi ke tempat yang jauh saudara, dia harus nunggu dulu ada badai saudara. Ada angin kencang dia baru meluncur. Jadi waktu dia lihat ada angin kencang, angin ribut gitu, angin badai, petir segala macam, dia senang saudara. Karena dia tahu dia bisa sampai ke tujuannya yang jauh itu. Ya. Maknanya bagi kita untuk apa? Kalau saudara lihat masalah, ya kan? Saudara sekarang ini sedang dalam kondisi yang tidak enak, saudara sedang difitnah orang, saudara sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, masalah seakan-akan datang silih berganti. Nah itu udah paling pas itu, ya kan saudara? Berarti anginnya ada terus, betul nggak saudara? Berarti saudara bisa terbang tinggi terus. Masa Pak? Iya betul saudara. Karena di waktu masalah itu ada, tantangan itu ada,
Kalau kita sebagai raja walinya Tuhan, kita pasti akan menghadapinya dengan benar. Dengan berserah pada Tuhan, dengan tetap hidup kudus. Betul saudara? Iya. Dengan terus rajin pelayanan, rajin ke gereja dan segala macamnya saudara. Jadi hadapi, apapun, saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa masalah, nggak ada. Bahkan untuk Tambi Bue ya, orang bilang ya kalau sudah berumur ya duduk tenang aja Bue Tambi di rumah, kan istilahnya seperti itu kan ya, menikmati anak cucu, minum teh, minum kopi, ya nggak mungkin tuh ya, betul nggak Bue ya Tambi ya? Pasti ada aja masalahnya, pasti. Setiap kita punya itu, tapi mulai sekarang ya sudah beda cara menghadapi. Ya, karena kita tahu bahwa ini yang bisa bikin aku terbang. Ini yang bisa aku bikin terbang. Amin buat firman Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya ngundang pemusik dan pemuji untuk menyanyikan sebuah lagu yang di awal tadi itu ya. Lagu pertama tadi itu kita menyanyikan sebelum kita berdoa dan berdoa syafaat. Kita berdoa juga untuk Ibu Gembala kita dan rombongan yang saat ini sudah berada di tanah perjanjian di Israel sana. Kita yakin dan percaya Tuhan melindungi, memberkati dan sampai kembali di Palangkaraya dengan selamat, membagi berkat dan membagi visi Tuhan yang didapat selama perjalanan pelayanan di sana. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Haleluya. Silakan pemuji menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan saat ini. Sambil kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang menjadikan kami Raja Wali-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Tapi mulai saat ini Tuhan, kami sadari identitas kami di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup kami mau melakukannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kinalamaya da sikaralamoya da sakadina lamaya. Kiaralamaya da sikaramaya da lamaya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Rindu selalu Kau bersamaku Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami berada, haleluya. 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 Tanganku angkat padamu Tuhan. Yes Lord. Rendahkan hati. Oh rindu. Haleluya.
Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, tanganku angkat padamu. Rendahkan diri kami. Kami bersyukur untuk perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami rindu bersama dengan Tuhan senantiasa setiap waktu. Haleluya. Sekali lagi katakan, tanganku angkat padamu. Rendahkan hati. Haleluya. Rindu selalu kau bersamamu. Haleluya. 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 Kami akan percaya firman-Mu tertanam dalam diri kami masing-masing, Tuhan. 2 ayat yang sudah kami baca ini, Tuhan, kami ingin mengingatnya terus sepanjang hidup kami, sampai kami bertemu Engkau di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih, beserta rombongan saudara, yang saat ini Tuhan izinkan, Tuhan berkati untuk masuk, untuk berangkat melayani di tanah perjanjian di negeri Israel sana saat ini, Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada, apapun yang sedang dilakukan, kami akan percaya Tuhan melindungi, memberkati, menjaga dalam nama Tuhan Yesus. Elohim Yahweh yang beserta dengan mereka, kami akan percaya hikmat Tuhan berlimpah-limpah diberikan, supaya pada saatnya nanti kami bertemu kembali dengan Ibu Gembala kami di tempat ini, beliau boleh men-sharingkan firman, visi yang dari Tuhan bagi kami semua. Kami akan percaya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga sampai dengan di Palangkaraya perjalanan, semua kendaraan yang dipakai, fasilitas yang dipakai, kami akan percaya Tuhan mengurapi, memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami semua yang ada di tempat ini. Tidak ada satupun yang lepas dari tangan Tuhan. Kami semua dipegang oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kehidupan kami berharga di hadapan Tuhan. Bahkan sejak dalam kandungan kami, Tuhan sudah mengenal kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Sejak saat ini kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah, biar yang menjadi pemimpin adalah yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Berikan keamanan, damai sejahtera, sukacita bagi seluruh kota di Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia yang melaksanakan pemilihan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami berikan kepada Tuhan. Bukan hanya persembahan ini, tapi seluruh hidup kami adalah milik Tuhan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju berkata, amin.